Kembali lagi bersama saya Philip Darman Setiawan. Kali ini kita akan analisa lagi ya. Jadi salah satu saham yang cukup menarik untuk dianalisa gitu ya, yaitu adalah saham Inco ya, atau PALE Indonesia. Kali ini kita akan menganalisa gitu ya, kemana arah dari Inco ini gitu ya, atau PALE ini. Apakah masih bisa kita masuk dan mendapatkan harga bawah untuk ditradingkan gitu. Nah, harapannya kita bisa melakukan swing trading di Inco ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe ya, untuk dapat update-update dari video-video berikutnya gitu ya. Karena secara general channel ini akan membahas tentang finansial. Nah, salah satu yang menarik adalah di Inco ini, kalau teman-teman sudah lihat gitu ya, chartnya di depan ini saya gambarkan. Ini udah saya tarik-tarik garis ya. Jadi sekedar informasi juga. Jadi kita di sini menggunakan technical analysis gitu ya. Jadi sebagai gambaran bahwa saya tidak menggunakan, bukan tidak sih sebenarnya, masih menggunakan fundamental, cuman mungkin porsinya hanya 10% dari analisa saya gitu ya. Karena tujuannya sendiri ini untuk swing trading kurang lebih seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Ketika sudah sampai targetnya, kita akan keluar gitu. Nah, langsung saja ya kita akan cek. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita lihat secara garis besar gitu ya, tren dari Inco ini sebenarnya masih agak sedikit galau gitu. Tapi satu hal kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dia berada di area di atas EMA 200 gitu ya, yang artinya dia masih memiliki potensi atau memiliki kekuatan untuk uptrend gitu ya. Nah, dia belum melewati, kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat ini, dia belum melewati area EMA 200 ini gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari pattern yang dibentuk, dia membentuk pattern symmetrical triangle ya. Jadi kalau teman-teman lihat, dia dari bawah sini naik ke sini, koreksi, naik lagi, koreksi lagi ke sini, ke area ini. Nah, kalau teman-teman lihat potensinya kemana, yaitu kalau kita mengacu kepada symmetrical triangle, dia akan melakukan kenaikan dulu, dan kalau dia break area sini, maka dia akan melanjutkan naik. Tetapi kalau dia memantulkan area sini dan turun break area ini, maka potensi dia akan turun gitu. Nah, sekarang kita berada di area sini ya. Nah, ini momen yang bagus untuk entry kalau kita mau dapat harga yang rendah untuk beli ya. Karena apa? Karena harapannya dia turun di sini dan akan melakukan kenaikan ke area sini gitu ya. Dan kita akan lihat di sini apakah dia break atau tidak gitu ya. Nah, tapi paling tidak kita bisa ikut dari titik bawah sini gitu ya, dari support ini menuju ke area atas. Memang dia belum sampai ke resisten ya, tapi kalau di break resisten ini maka akan naik ke atas gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Oke, kita akan coba cek apa yang bisa kita lakukan dari market ini gitu ya. Ini kita bisa beli di harga antara harga 6.175 sampai 6.100 atau di bawahnya. Tapi area yang perlu kita perhatikan adalah area ini. Kita lihat dia opennya bagaimana, apakah dia opennya turun. Nah, kalau dia turun, maka kita akan ambil di bawah sini gitu ya, area bawah sini, entah 6175 ataupun 6100 atau 6075 gitu ya. Nah, kalau kita dapat di area 6175, kalau saya secara pribadi saya akan mengambil stop loss di area EMA ini gitu ya, 6 di area 6000 ini. Karena apa? Karena pertama adalah ini dia berada di atas EMA 200, kemudian area sudah di area oversold. Untuk bisa sampai ke sini mungkin bisa, cuman agak sedikit berat gitu ya. Karena saya lihat ini kemungkinan dia sampai di tengah sini saja, maka akan melakukan pemantulan ke atas lagi gitu ya. Ini analisa untuk Inco. Kalau teman-teman juga menganalisa Inco ini, bisa pertimbangkan area masuknya di area sini gitu ya. Tapi ini kembali lagi ya, ini semuanya hanya analisa gitu ya. Resiko kalau jika teman-teman ambil itu silakan dipertimbangkan masing-masing gitu ya.
Saya tidak menyarankan untuk membeli saham tertentu. Saya tidak memerintahkan. Di sini saya hanya sharing analisa yang saya punya gitu. Kalau ini bisa membantu ya syukur, walaupun ini tidak cocok dengan analisa teman-teman ya silakan ditinggalkan gitu ya. Oke, begitu untuk info gitu ya. Kita akan lihat beberapa hari ke depan, mungkin satu minggu kita akan review kembali dari hasil analisa ini gitu ya. Saya recap kembali ya, apa yang menjadi alasan saya ambil entry di area ini adalah pertama harga berada di atas EMA 200. Kalau saya pribadi punya filter harga di area di atas area EMA 200, saya akan fokus cari area-area buy on weakness ya. Artinya ketika dikoreksi mendekati EMA, kita akan lakukan pembelian ke atas gitu ya. Yang kedua adalah dia membentuk pattern symmetrical triangle gitu ya, dimana potensi untuk dia mengalami bullish itu ada gitu ya, probabilitasnya lebih tinggi gitu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalau teman-teman lihat di sini area oversold, area dari harga sudah berada di area oversold, yang mana kalau area berada di area oversold, maka ketika dia kembali ke atas, powernya akan kuat gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, dari bawah sini ke atas itu jaraknya dari sini sampai ke sini. Tapi ketika dia turun, jarak antara dua ini sama ya. Dua ini sama jaraknya. Tapi dia hanya turun setengahnya saja gitu ya. Tapi dia sudah sampai di area oversold. Nah, ketika dia melakukan penaikan lagi, ini untuk sampai di atas ini, harga itu pasti akan sudah melewati area tengah sini gitu ya. Jadi itu kesempatan juga buat kita untuk bisa follow the trend gitu ya, dengan strategi buy on weakness di area ketika dia mendekati area ini. Nah, bebas mau masuk di harga berapa, teman-teman silakan pertimbangkan ya. Kalau saya secara pribadi, ini analisa saya akan enter di area ini. Kalau saya dapat harganya ataupun lebih bawah, saya akan masuk. Dan targetnya di mana? Mungkin pertanyaan seperti itu ya. Target saya akan ada di angka ini. Kita lihat di angka 6.750. 6.750 di area atas ini. Kenapa saya ambil di sini? Karena area ini adalah area safety targetnya adalah. Kenapa saya bilang safety target? Karena kalau kita sampai sini, ini adalah waktunya kita wait and see. Jadi ketika sudah di atas sini, baru mungkin kita bisa ambil tindakan karena dia sudah break area resisten ini gitu ya. Ketika di break area resisten ini, baru kita ambil tindakan. Kita akan lanjut membeli ke atas gitu ya. Nah, tapi kalau dia ternyata turun lagi, kita sudah ambil profit di atas sini gitu ya. Nah, itu sedikit analisa dari info. Kalau teman-teman merasa ini membantu, silakan di subscribe dan kita akan jumpa di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.